memiliki kepekaan jiwa yang dalam akan membuat dia selalu mampu menangkap isyarat-isyarat positif dari berbagai peristiwa yang terjadi, baik pada masa lalu maupun masa kini. Begitu juga dengan ungkapan dan pembicaraan orang lain. Terkadang seseorang menegur kesalahan yang kita lakukan dengan menggunakan bahasa isyarat. Ini artinya orang yang memiliki kepekaan jiwa. Jadi tidak perlu dia mengeluarkan statement kata-kata, tapi dengan cara hadirnya dia saja sudah membuat orang lain semakin baik. Ini berarti artinya orang ini memiliki kepekaan jiwa yang luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu persoalan besar yang terjadi pada masyarakat dan bangsa kita sekarang adalah rendahnya atau bahkan telah hilangnya kepekaan jiwa. Sehingga apa? Isyarat-isyarat saja itu belum cukup bagi seseorang, baik rakyat biasa maupun pemimpin. Sahabat-sahabat TikTok yang ada di kuar-kuar teriak-teriak tentang kebaikan, tentang hal-hal yang diharamkan, itu nggak cukup tuh. Nggak bisa membuat untuk menghentikan segala tindakan yang salah. Akibatnya terjadi begitu banyak kasus kekerasan, kemaksiatan, ya. Itu yang terjadi. Ya. Karena itulah teman-teman, salah satu yang semestinya kita hasilkan dari ibadah kita hari ini, dari mulai kita habis salat duhurnya, salat asarnya, salat maghribnya, salat isyaknya, salat subuhnya, semestinya ya harus memiliki yang namanya menghasilkan kepekaan jiwa tadi, teman-teman. Kita itu melakukan ibadah, salat, kita sudah dapat menangkap isyarat maksud baik orang lain yang menegur kesalahan kita. Jadi kalau kita faham kawan-kawan, kita itu akan dapat menangkap dari salat itu luar biasa loh teman-teman. Kalau kita memang salatnya kita lakukan dengan baik dan dengan menggunakan ilmu, kita sudah dapat menangkap isyarat maksud baik orang yang menegur kesalahan kita. Selanjutnya kita dapat meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Nah, teman-teman, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memperbaiki masyarakat yang dihadapinya seringkali menggunakan isyarat-isyarat untuk mempertajam kepekaan jiwa seseorang. Rasulullah itu tidak perlu menggunakan kata-kata yang vulgar untuk mencegah atau menghentikan kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan orang lain. Ya. Sebagai salah satu contoh adalah banyak hal yang saya selalu ulang-ulang. Rasulullah itu Masya Allah akhlakul karimahnya luar biasa. Ya, sampai-sampai gak perlu teriak-teriak marah-marah ketika ada orang maksiat. Ya, ketika ada orang melakukan kesalahan gak perlu. Ya. Nah, Rasulullah itu pun berkomentar banyak hal dalam hidup ini teman-teman yang tidak harus keluar ucapan. Kalau kita ini baik, insya Allah energi itu akan tarik-menarik sesuai dengan energi yang ada teman-teman. Energi kita ini akan menarik kepada energi yang ada. Kalau energi kita ini positif baik, insya Allah larinya positif. Tapi kalau negatif, dia tarik-tarik tentu. Positif negatif itu. Kalau kita kalah, positifnya kalah, ya larinya kita jadi orang nggak benar. Tapi kalau lebih banyak kita ini baik, ya insya Allah larinya kepada yang baik. Ya. Ada lagi begini loh teman-teman. Dalam sejarah kita mendapati banyak orang yang memiliki kepekaan jiwa yang sangat tajam. Sehingga isyarat positif begitu cepat ditangkap dan diwujudkan dalam kehidupan. Banyak contoh dikemukakan Allah di dalam Al-Quran adalah kepekaan jiwa yang dimiliki oleh keluarga Nabi Ibrahim. Ada juga Khadijah, ya, menikah dengan Siti Hajar juga. Ya. Nah, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Siti Hajar Ismail ini ditempatkan di Mekah. Banyak cerita-cerita itu memiliki kepekaan. Kenapa kau ditaruh di sini? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim tinggal jawab iya. Sudah nggak nanya lagi. Sami'na wa ata'na dia. Jadi kalau orang memiliki kepekaan jiwa atas isyarat yang telah disampaikan Allah akan membuat Allah menjadi senang. Dan orang tersebut akan diangkat derajatnya sama Allah. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 125, wa'iyadu billah bismillah, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Kata Allah, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan.
dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Sahabat TikTok yang dirahmati Allah, orang yang tidak memiliki kepekaan jiwa akan menimbulkan akibat negatif terhadap diri dan masyarakat. Akibatnya apa? Negatif itu adalah tidak mampu menangkap isyarat positif dari ucapan dan tindakan orang lain serta peristiwa yang terjadi. Karena terlalu banyak dosanya, terlalu banyak maksiatnya. Hatinya udah kelam, pikiran bersihnya udah nggak ada, udah berkarak dengan kemaksiatan. Akibatnya hal-hal negatif yang semestinya dihindari dan ditinggalkan justru dilakukan dengan menimpa dirinya. Sementara itu hal-hal positif yang semestinya diraih justru diabaikan. Hal ini tentu akan membawa pada malapetaka yang sangat besar, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan masalah tersebut di dalam Al-Qur'an terkait dengan umat Nabi Nuh yang tidak memiliki kepekaan jiwa. Lalu mereka mendapat azab Allah berupa banjir besar yang membinasakan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir kasih. Nah, begitulah teman-teman, orang-orang yang tidak memiliki kepekaan jiwa. Sebagaimana kita ketahui Nabi Nuh diperintah untuk membuat perahu. Dia pun membuat perahu di puncak gunung. Tindakannya justru menjadi bahan ejekan, karena bagaimana mungkin Nabi Nuh akan membawa perahu ke laut jika ada di puncak gunung. Begitulah seterusnya sampai akhirnya bencana banjir besar menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ini karena memiliki kepekaan jiwa. Sami'na wa ata'na. Surat Hud ayat 48 juga diceritakan di situ, teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai muslim kita tentu menginginkan menjadi seperti nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Ibrahim, ya, wabil khusus Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yang memiliki kepekaan jiwa yang sangat tajam. Sekaligus kita tidak ingin menjadi seperti penentang Nabi Nuh alaihissalam dan keluarganya, anaknya, yang menjadi binasa. Untuk itu ada dua upaya yang harus kita lakukan. Ada dua upaya yang harus kita lakukan. Apa itu upaya pertama? Adalah memiliki perasaan rendah hati. Ya, kepekaan jiwa itu akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kerendahan hati, tawadhu, rendah diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Ya, jadi akan dimiliki kepekaan jiwa yang luar biasa. Ketajaman kepekaan jiwa itu syarat diantara utama itu adalah perasaan rendah hati. Ya, tawadhu, bukan orang yang tinggi hati, bukan orang yang sombong, bukan orang yang takabur. Orang yang takabur itu, orang yang sombong, adalah orang yang menganggap dirinya telah sempurna dengan segala kelebihan yang dimiliki dibandingkan orang lain. Ya. Nah, dengan kesombongan itu sangat sulit bagi dirinya untuk menangkap isyarat-isyarat. Menghadapi orang yang sombong memang sangat sulit karena isyarat yang diberikan tidak dapat ditangkap sebagai satu pesan yang harus diperhatikan. Sedangkan di lain pihak pesan-pesan yang langsung dan terbuka membuatnya itu tidak senang, jadi marah, kan gitu. Kenapa? Karena ada sombong dalam dirinya. Nah, maka semoga Allah kita dihindari dari sifat memiliki sifat sombong. Allah tanamkan di hati kita perasaan rendah hati dan tawadhu, insya Allah. Upaya yang terakhir yang kedua, supaya kita memiliki kepekaan yang sangat tajam kepada jiwa ini, ya, untuk mempertajam kepekaan jiwa adalah suka terhadap kritik. Suka terhadap kritik dan saran dari siapapun datangnya dan dari manapun datangnya. Kritik dan saran akan diterima ketika kritik dan saran yang diberikan mengandung nilai-nilai kebenaran. Umar bin Khattab contohnya, ketika menjadi khalifah, senang menerima kritik dan saran yang membuat jiwanya memiliki ketajaman untuk mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena kan kisahnya kan, waktu itu saya sampaikan, di mana Umar bin Khattab itu melarang laki-laki untuk membayar mas kawin dengan harga mahal, dibikin perundang-undangan tuh. Karena itu dilakukan karena jika tradisi tersebut berkembang akan menyulitkan laki-laki miskin untuk menikah. Maka dibikin perundang-undangan sama Umar. Nah, ketika itu seorang perempuan tua bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib memprotes. Kepada siapa? Kepada Umar sebagai khalifah, presiden. Apa katanya? Wahai Khalifah Umar, kami para perempuan tidak pernah menuntut laki-laki untuk membayar mas kawin dengan harga mahal. Tapi wahai Umar, jika ada laki-laki yang mau dan mampu, jangan kau menghalanginya dengan peraturan itu. Kata salah satu sahabiah di situ, Sofiyah binti Abdul Muttalib, diprotes tuh. Apa yang terjadi?
Kritikan Sofia tersebut merupakan kritik yang benar. Kritik tersebut disampaikan semata-mata karena kebenaran, bukan karena kepentingan. Lalu Umar bin Khattab pun menyadari, menyadari kesalahan dengan mengatakan perempuan ini benar, Umar salah. Karena itu saya mencabut kembali peraturan yang sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan padahal sudah diumumin, tapi dicabut kembali sama Umar bin Khattab. Harusnya begitu pemimpin. Kalau ada peraturan yang memang tidak berpihak pada kebenaran, keumuman, cabut. Ini enggak. Ya, malah jadi beleng-beleng menyusahkan rakyat, itu yang terjadi itu. Akhirnya menjadi jelas bagi kita semuanya teman-teman bahwa memiliki ketajaman, kepekaan jiwa itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Supaya isyarat-isyarat lewat seliweran di TikTok, kalau ada hal-hal yang membuat ini kita tajam nih, tersentuh hati kita untuk melakukan perbaikan pada diri. Tapi sekarang kenyataannya kan enggak. Kalau nggak sampai keluar kalimat-kalimat yang vulgar sampai ini, masih belum juga kadang. Apalagi cukup dengan isyarat, nggak mungkin. Hah? Nah, hal itulah menjadi lebih penting bagi para pemimpin, ya, agar pemimpinnya dapat dihindari dari kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini pemimpin, wanita pemimpin nanti untuk ibu rumah tangga, laki-laki pemimpin untuk keluarganya, semuanya. Karena itu dua hal inilah yang harusnya kita dapatkan agar kita tidak sampai menjadi orang-orang yang gak memiliki kepekaan. Maka pertama, memiliki perasaan rendah hati, jangan sombong, ya. Yang kedua, untuk mempertajam kepekaan jiwa adalah suka terhadap kritik dan saran dari siapapun datangnya. Dan kritik dan saran itu akan diterimanya ketika kritik dan saran yang diberikan mengandung nilai-nilai kebenaran. Itu aja. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman. Ya. Inilah yang harusnya kita ulang-ulang sebagai tanda motivasi kita supaya iya ya, saya kalau umpama ada hal kajian, kita nggak peka, hati kita nggak tersentuh tuh. Jangan-jangan karena memang berlumuran rasa sombong, dosa, segala macam, banyak maksiat pada diri kita, hingga kalau ada ngaji, ada kajian, kita nggak tersentuh. Teman. Nah itu harus yang mengoreksi siapa ya? Diri kita. Hasibu qabla an tuhasab, hisab diri kita. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu macam mana sesuatu masuk pada hati yang bersih, yang suci, kalau memang hati kita kotor, pikiran kita kotor, nggak mungkin. Ya. Nah, mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan makasih yang sudah hadir semuanya. Insya Allah kita nanti terus berlanjut. Saya di sini beberapa menit lagi akan maghrib juga sambil kita ngobrol santai, ya, edukasi bareng-bareng sama teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, assalamualaikum Ani, assalamualaikum Tiara, assalamualaikum Bang Pantang semuanya. Bang Sarip Salim, monggo naik abangku dari Singapura ini.